Welcome to Kingdom of Norway. Bahasnya sama aku bersama Zakira di sini. Ini yang pingin aku bahas adalah Raja Viking di zaman modern. Siapa sih Raja Harald V? Merupakan keturunan dari Harald yang mana beliau ini terkenal dalam sejarah Viking yang menaklukkan Norwegia pada abad ke-9. Menarik banget kan? Tapi sebelum kita bahas Raja Harald V, kita bahas dulu gimana negara yang dipimpinnya, negara Norwegia. Tahu nggak sih kalau negara Norwegia ini merupakan salah satu negara dengan demokrasi terbaik? Nggak cuma itu, aku bakal beberin beberapa fakta tentang negara Norwegia. Negara Norwegia juga memiliki tingkat korupsi terendah. Negara Norwegia ini merupakan negara bahagia, negara makmur, dan negara bersih. Dia itu ngelam banget. Terus, negara Norwegia ini juga memiliki tingkat kesetaraan gender yang sangat tinggi loh. Dan yang paling menarik, tidak hanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat Norwegia, tapi juga memperhatikan kesejahteraan hewan liar, hewan peliharaan, maupun hewan yang dilindungi. Pajak di Norwegia ini juga tinggi, tapi masyarakat gak bingung kemana larinya si pajak ini. Karena fasilitas kesehatan gratis, pendidikan juga gratis, kesejahteraan masyarakatnya juga terjamin. Bayangin aja, punya tabungan 1,6 triliun bisa dibagi masing-masing masyarakatnya itu 3 miliar. Bayangin aja. Gak perlu khawatir ya pajak tinggi di sana. Di Norwegia itu tingkat kriminalitasnya rendah banget, tidak ada catcalling, kejahatan pun sangat minim banget. Penjara di sana itu udah kayak fasilitas hotel, ada studio musik, ada kelas memasak. Tujuannya bukan menghukum, tapi tujuannya untuk melatih mental mereka. Hasilnya apa? Hasilnya banyak banget penjara yang tutup karena gak ada penjahatnya. Raja Harald V ini dijuluki sebagai The Viking modern karena memiliki keahlian seperti di bidang olimpiade dan kelautan. Jadi ini nih yang bikin si Raja Harald dijuluki sebagai The Viking modern. Raja Harald ini punya ambisi yang besar dalam memimpin negaranya. Setelah itu energi positif dalam memimpin di kerajaannya, kejujuran, dan percaya diri yang sangat tinggi. Raja Harald V merupakan pemimpin yang memiliki bakat memimpin sejak lahir. Dan Raja Harald ini juga merupakan anak dari raja. Jadi, sistem kepemimpinan di negara Norwegia ini bersifat monarki dan kerajaan. Dengan ini kita bisa sebut dengan teori The Great Man. Gaya kepemimpinan yang dimiliki Raja Harald V adalah gaya kepemimpinan yang bersifat demokratis. Nggak salah ya kalau negara Norwegia jadi negara dengan angka demokrasi paling tinggi. Menurut peneliti Hetland dan Sandal tahun 2003 menemukan bukti kuat bahwa para pemimpin di Norwegia itu menunjukkan tingkat gaya kepemimpinan transformasional yang tinggi. Dicirikan oleh Raja Harald V dan para Perdana Menteri yang selalu melibatkan para anggota organisasi dalam mekanisme seperti demokrasi, inklusi, delegasi, kesetaraan, dan tanggung jawab. Ya, meskipun di negara Norwegia itu memiliki tingkat individualitas yang sangat tinggi. Jadi kalau mereka belum kenal-kenal banget, tuh nggak akrab. Namun dalam hubungan kerja, mereka itu saling dekat, saling memotivasi untuk tercapainya satu tujuan, kesejahteraan di Norwegia. Raja Harald V dalam memimpin, beban organisasi itu menjadi tanggung jawab semua. Bawahan dianggap sebagai pelaksana dan diberi tanggung jawab. Dalam penyelesaian masalah, Raja Harald V ini sangat disiplin dan terbuka. Jadi, semua bisa berpendapat. Oke, jadi sebenarnya tuh banyak banget fakta-fakta dari negara Norwegia yang sangat menarik dari segi alamnya, sejarah The Vikingnya, dan beberapa tokoh-tokoh terkenal dunia yang lahir dari negara Norwegia. Sekian dari aku, ketemu lagi nanti.